Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sinta Kurnia kembali hadir dalam program Padang Panjang Sepekan. Inilah informasi selengkapnya dari Studio Kominfo Kota Padang Panjang. Untuk pengendalian inflasi, Wali Kota Fadly Amran tidak ragu mengatakan Kota Padang Panjang tetap yang terbaik. Terbaik tidak hanya di Sumatera, tetapi terbaik di Indonesia. Hal itu ditegaskannya dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba gerakan tanam cabai di lahan kelompok tani Mas Bulo, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Untuk pengendalian inflasi, Wali Kota Fadly Amran tidak ragu mengatakan Kota Padang Panjang tetap yang terbaik, tidak hanya di Sumatera, tetapi terbaik di Indonesia. Hal itu ditegaskannya dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba gerakan tanam cabai Rabu 31 Mei 2023 di lahan kelompok tani Mas Bulo, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Kali kita dapat DID itu kan dari situ, Pak. Dari PPKM, dari penanganan inflasi, dan alhamdulillah kita tetap terbaik di situ. Ya, jadi Wan ragu-ragu ngecek kita tetap terbaik, Padang Panjang terbaik. Tidak terbaik di Sumatera Barat, bayangkan, terbaik di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Forkopimda, OPD, dan kelompok tani. Keberhasilan Kota Padang Panjang dalam pengendalian inflasi dibuktikan pemerintah kota yang patuh terhadap program pemerintah pusat, salah satunya dengan program tanam cabai yang menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi. Wako Fadly sangat berterima kasih kepada OPD terkait dan juga unsur Forkopimda yang bersama-sama mendukung, serta kepada masyarakat khususnya kelompok yang sudah ikut dalam kegiatan gerakan tanam cabai. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Adena Frita Anas mengatakan, tanaman cabai di Kota Padang Panjang setiap tahunnya sekitar 50 hingga 60 hektar dengan produktivitas rata-rata 10,5 ton per hektar. Dalam kegiatan ini, Wako Fadly juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba gerakan tanam cabai dan berkesempatan memanen langsung cabai di kelompok tani Mas Bulo. Ya, silakan panen, Pak. Jadi ini berapa kali nih? 14 kali. Permasalahannya apa nih? Apa hama-hamanya gimana? Tetap pestisida banyak. Tapi kita sudah latih mereka untuk memang apa namanya bijak dalam melaksanakan. Kalau organik gimana caranya, Bu? Nggak bisa. Apa pestisidanya? Pestisidanya sebenarnya mereka sudah mencampurkan, Pak. Mereka sudah pakai biosakta, Pak. Biosakta dari program di kementerian, jadi diembunkan di atas itu, Pak. Jadi tanaman ini lebih kuat. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Hartono, Padang Panjang Sepekan. Hendak melaksanakan studi tiru yang difasilitasi oleh Pemko terkait penguatan adat dan budaya ke Yogyakarta, organisasi Bundokan Duang Kota Padang Panjang dilepas oleh Wali Kota Fadly Amran di rumah dinasnya pada Jumat 26 Mei. Difasilitasi Pemko melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rombongan studi tiru organisasi Bundokan Duang Kota Padang Panjang ke Yogyakarta berangkat didampingi Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, PAUD, dan Pendidikan Nonformal Akmal Amri, serta staf terkait. Setelah dilepas Wali Kota Fadly Amran di rumah dinasnya, rombongan berangkat menggunakan bus dengan perkiraan perjalanan pulang pergi selama 8 hari. Kegiatan di Yogyakarta berlangsung selama 2 hari, di antaranya mengunjungi Keraton Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan setempat. Wako Fadly mendukung studi tiru Bundokan Duang Kota Padang Panjang ke Yogyakarta yang dinilai sangat penting guna menjemput pembelajaran tentang tata kelola, memajukan adat dan budaya. Ia juga meminta Bundokan Duang bisa berperan membentengi generasi muda terhadap pengaruh budaya luar. Lebih lanjut, ia berharap Bundokan Duang diberi kesehatan selama di Yogyakarta dan bisa memperkenalkan budaya Padang Panjang selama di sana. Sementara itu, Ketua Bundokan Duang Reflida mengucapkan terima kasih kepada Wako Fadly selaku payung panji organisasi Bundokan Duang yang selalu memberikan dukungan. Tapi implementasinya ini patut kita pelajari daerah-daerah lain. Kalau Jogja sudah dari dulu, dia sudah daerah khusus istimewa dari dulu, daerah istimewa dari dulu. Nah, sehingga pas lah untuk kita lihat. Ingat bundo-bundo semuanya, undang-undang Minangkabau sudah ada. Tapi bagaimana kita menurunkan lagi kepada kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita menurunkan bagaimana pemerintah dan tokoh-tokoh adat ini bisa bekerja sama untuk merealisasikan tersebut. Jadi kalau Bundo besok ke situ, itu yang harus dipelajari. Nah,
ini saya minta ke Bunda, mungkin dua arah, tetapi lebih banyak mendengar kita, namanya kita tamu ya Bunda ya. Kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak belajar, tetapi sedikit, saya rasa tidak ada masalah, perkenalkan juga sedikit tentang mungkin kemiripan ataupun perbedaan dari kita, supaya mereka pun juga sedikit bisa belajar. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Laksanakan wisuda tahfiz ke-8 dan tasyakuran bagi kelas 6 pada Sabtu 27 Mei di Gedung M. Syafi'i. Wali Kota Fadli Amran memberikan apresiasi kepada SDIT Ma'arif. Membuka kegiatan wisuda tahfiz ke-8 dan tasyakuran bagi kelas 6 SDIT Ma'arif, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan selamat kepada SDIT Ma'arif yang sudah berhasil mendidik anak-anak sebagai penghafal Al-Quran yang ditandai dengan banyaknya peserta wisuda tahfiz. Wakofadli juga mengapresiasi prestasi yang sudah banyak diraih SDIT Ma'arif. Ia berharap guru dan wali murid bisa mendampingi anak-anak untuk terus menjaga hafalan hingga menjadi hafiz Quran sampai 30 juz. Dalam kesempatan ini, Wakofadli juga memberikan penghargaan dan reward secara pribadi dan langsung kepada Kaisa Aziza Humaira, siswa kelas 3, anak dari pasangan Hendra dan Nur Hasni yang memiliki hafalan tertinggi sebanyak 17 juz. Wisuda diikuti sebanyak 58 siswa kelas 6, 62 siswa dari kelas 1 hingga kelas 5, dan wisuda tahfiz guru yang diikuti sebanyak 30 guru. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Mengangkat tema Katuhan Samakin Dake, Bakawan Semakin Arit. RSUD Kota Padang Panjang gelar pengajian bersama Ustadz Abdul Somad. Selain diikuti seluruh karyawan RSUD, juga dihadiri oleh Wali Kota Fadli Amran, Direktur RSUD Lismawati, unsur Forkopimda, dan sejumlah pejabat Pemko. Mengangkat tema Katuhan Samakin Dake, Bakawan Semakin Are, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang gelar pengajian dengan mengundang penceramah Ustadz Abdul Somad atau yang dikenal dengan UAS, Ahad 28 Mei 2023 di Aula Poli RSUD. Selain diikuti seluruh karyawan RSUD, juga hadir Wali Kota Fadli Amran, Direktur RSUD Dr. Lismawati, unsur Forkopimda, dan sejumlah pejabat Pemko lainnya. Dalam penggalan tausiahnya, UAS menyampaikan, Katuhan Samakin Dake, Bakawan Semakin Are, bermakna mempererat hubungan dengan Allah serta sesama, bisa diraih dengan menjernihkan hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan pula olehnya agar tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah hendaknya bisa membawa kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan kepada orang lain. Namun demikian, ketenangan yang diberikan dimulai dari diri sendiri dahulu. Disediakan kultum. Setelah kultum ada membaca Quran. Bacaan Qurannya tidak pula main pilih-pilih, comot-comot acak, tapi berurutan sampai khatam. Lalu kemudian ada wirid rutin. Loh, Ustaz tahu dari mana? Sebelum ke situ kan kami ngecek dulu ya. Sementara itu, Wakofadli berharap ukhuwah semakin terjalin dan pelayanan kepada masyarakat terus maksimal. Ia berterima kasih atas dedikasi tenaga kesehatan dan seluruh karyawan RSUD selama ini. Pasien pun banyak, 50% ada kali ya, 60%. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan. Sesuai dengan judul, Katuhan Semakin Dake, Bakawan Semakin Harit. Tanpa ada kerjasama, tanpa ada bagaimana kita menjaga ukhuwah sesama kita, tentu tidak mungkin pelayanan ini akan maksimal kepada pasien-pasien. Sebelumnya, dalam kesempatan ini, UAS bersama Wakofadli juga menyempatkan diri membesuk dan memberi support Irfan, seorang pasien berusia 6 tahun yang mengalami penyakit tifus dan infeksi saluran pencernaan. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menyambut kunjungan rombongan sekolah menengah kebangsaan Sungai Kertas, Malaysia. Kedatangan SMK Sungai Kertas ini untuk melaksanakan program Global Citizenship Education dan Sustainable Development Goal dengan lokus SMA Negeri 3 Padang Panjang. Bertempat di rumah dinas Ahad 28 Mei 2023, Wali Kota Fadli Amran menyambut kunjungan 43 orang rombongan sekolah menengah kebangsaan Sungai Kertas, Malaysia. Senin 29 Mei 2023, SMK Sungai Kertas melaksanakan program Global Citizenship Education dan Sustainable Development Goal
dengan lokus SMA Negeri 3 Padang Panjang. Informasinya, program ini dipromosikan PBB, GCE, dan SDG, bermakna program pendidikan masyarakat dunia dan tujuan pembangunan berkelanjutan. SMK Sungai Kertas juga melakukan studi banding terkait kegiatan internasional SMA Negeri 3 dengan sekolah-sekolah luar negeri selama ini. Kedua sekolah bakal menandatangani Notes of Understanding atau NOU terkait perancangan jangka panjang aspek kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Wako Fadli mengatakan Pemko tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas dengan memberikan beasiswa kepada guru dan murid. Terakhir ia berharap rombongan bisa menikmati kunjungan ke Sumatera Barat dan menyampaikan tentang keramah tamahan Sumatera Barat di Malaysia. Ini adalah kota pendidikan. Mungkin ada yang pernah mendengarkan nama Buya Hamka, pernah menjadi kepala sekolah di Padang Panjang. Jadi dulunya di Sumatera Barat, sekolah-sekolah unggul itu adalah sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, kolonial. Namun sekolah-sekolah swasta private dari pribumi yang unggul itu banyak hadir di Padang Panjang. Jadi kalau pernah mendengar perguruan Tawalib, perguruan Diniyah Putri, perguruan Kauman ini yang di waktu itu kepala sekolahnya Buya Hamka, itu ada di Padang Panjang. Sementara itu, Kepala SMK Sungai Kertas Puan Harrison binti Abdul Hamid berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Turut hadir pula Kepala SMA Negeri 3 Devi Haryanti, Koordinator Acara SMA Negeri 3 Fitra Murni, Koordinator Acara SMK Sungai Kertas Muhammad Farid bin Muhammad, dan undangan lainnya. Haris Liyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Tabayang kampung tampek bermain masa dulunya. Dihadiri oleh Wakil Wali Kota Asrul untuk pertama kalinya, Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Padang Panjang gelar acara perpisahan peserta didik pendidikan kesetaraan kelas 6, 9, dan 12 tahun ajaran 2022-2023. Kegiatan perpisahan peserta didik pendidikan kesetaraan kelas 6, 9, dan 12 tahun pelajaran 2022-2023 yang digelar pertama kalinya oleh Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar atau SPNF SKB Kota Padang Panjang dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto, Kepala SPNF SKB Yuzirman, Ustadz Alex Saputra, serta guru dan peserta didik SPNF SKB. Wawako Asrul menyampaikan, SPNF SKB ini tidak sama dengan SKB sebelumnya. Dulu anak-anak SKB ikut ujian dan dapat ijazah. Sekarang mereka diajarkan pula pembelajaran setiap kelasnya ditambah dengan keterampilan. Anak-anak bisa memperoleh pendidikan setelah putus sekolah. SPNF SKB juga sudah diakui lembaga pendidikan. Ijazahnya setara dengan pendidikan unggul dalam keterampilan. Sementara itu, Mardiansyah menyampaikan hadirnya SPNF SKB adalah suatu kemudahan bagi anak-anak Padang Panjang untuk mendapatkan kembali kesetaraan pendidikan. Ia berharap ke depan mereka bisa berperan besar dalam meningkatkan sumber daya manusia, serta ilmu yang didapat juga bisa diimplementasikan ke masyarakat banyak. Sementara itu, Yuzirman mengatakan saat ini jumlah murid yang mengikuti paket A, B, dan C berjumlah 168 orang. Berumur mulai dari 6 tahun hingga 60 tahun. Mereka tidak hanya menerima ijazah setara dengan sekolah biasa, namun juga meningkatkan keterampilannya. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Kembangkan Smart City di Kota Padang Panjang, Pemko resmi jalin kerjasama dengan Iksiono yang merupakan perusahaan pengembangan teknologi informatika yang berkantor pusat di Singapura. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Wali Kota Fadli Amran dengan CEO Iksiono Raja Gopala Raju Indukuri. Pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan selamat datang dari Wali Kota Padang Panjang. Kerjasama Pemko dengan Iksiono yang merupakan perusahaan pengembangan teknologi informatika dari Singapura ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Wali Kota Fadli Amran dengan CEO Iksiono Raja Gopala Raju Indukuri, Senin 29 Mei 2023 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Dalam sambutannya, Wako Fadli mengatakan kerjasama dengan Iksiono untuk menggali lebih dalam sejauh mana sebenarnya Smart City ataupun program-program termuhtahir yang sudah diimplementasikan di Kota Padang Panjang.
Ia juga meminta agar perjanjian kerjasama ini bersifat mengikat agar saling menguntungkan baik bagi Pemko maupun bagi perusahaan tersebut. Ini adalah sebuah awalan. Saya waktu itu sudah mengumpulkan dinas, ya. Saya sudah mengumpulkan dinas untuk melihat apa-apa saja program yang bisa dikerjasamakan, dan tentunya pada hari ini there will be a one-on-one session probably from Isiono and also most of the staff here, so we really could tell what we can collaborate in the near future. Sementara itu, Raja Gopala mengatakan pihaknya mengusulkan untuk mengembangkan solusi Smart City mengikuti layanan berbasis teknologi blockchain. Di antaranya sistem manajemen bangunan yang pintar atau barcode yang berbasis identifikasi rumah tangga, sistem e-wallet atau dompet elektronik, dan e-payment atau pembayaran elektronik, serta smart waste management atau sistem manajemen limbah pintar dalam pengumpulan sampah. Yang menjelaskan pula untuk partner model yang diusulkan, semua teknologi akan dikembangkan dan bersumber dari Isiono. Proyek percontohan akan dilaksanakan dalam skala kecil dalam bidang-bidang utama yang diidentifikasi oleh kota. Sementara itu, CEO Digifla Reza Amaulana menyampaikan kerjasama Pemko dan Isiono merupakan proyek percontohan skala nasional pertama di Indonesia dalam pengembangan Smart City. Timnya akan tetap di Padang Panjang untuk mengimplementasikan solusi-solusi Smart City yang ada, serta melakukan uji coba dengan target dalam kurun waktu 1-3 bulan. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 39 pejabat administrator dan pejabat pengawas dilantik Wali Kota Fadly Amran di Hall Lantai 3 Balai Kota. Selain pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, juga dilakukan penyerahan piagam pensiun dan penyerahan uang penghargaan Korpri bagi 10 orang PNS yang memasuki masa purna bakti. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 31 bulan Mei tahun 2023, saya Wali Kota Padang Panjang dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Sebanyak 39 pejabat administrator dan pejabat pengawas OPD di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang dilantik Wali Kota Fadly Amran di Hall Lantai 3 Balai Kota, Rabu 31 Mei 2023. Selain pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, juga dilakukan penyerahan piagam pensiun dan penyerahan uang penghargaan Korpri bagi 10 orang PNS yang memasuki masa purna bakti. Dalam sambutannya, Wako Fadly menyampaikan tujuan dari pelantikan ini adalah untuk meyakini bahwa tugas sebagai ASN adalah memenuhi amanah dan tanggung jawab yang diberikan, dimanapun tempatnya dan statusnya berada. Adapun sejumlah ASN yang dilantik diantaranya Marjula Sabri yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Diklat, Kinerja dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM, kini menjadi Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota. Lalu Istopet yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKD, ini menjadi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD. Kemudian ada Junaidi yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kini menjadi Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat. Ada pula Ade Devita yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, kini menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan. Dan Muhammad Ali Tabrani yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara itu kepada ASN yang sudah memasuki masa purna bakti, Wako Fadly mewakili pemerintah Kota Padang Panjang mengucapkan terima kasih. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Asrul, Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, staf ahli, asisten, dan kepala OPD di lingkungan Kota Padang Panjang, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang sepekan untuk mengetahui update informasi tentang kota seram di Mekah ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.